Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Aku, bahagiaku. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga para pendengar dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan berbahagia bersama keluarga, dan pastinya makin bertambah rezekinya dari hari ke hari dan bertambah kesuksesannya dari hari ke hari. Para pendengar, kali ini saya akan sharing tentang rumah tanggaku, bahagiaku. Para pendengar, rumah tangga adalah sebuah dasar, sebuah kekuatan yang luar biasa bagi sebuah negara. Jika rumah tangga sehat, negara akan sehat. Jika rumah tangganya sakit, negara juga akan sakit. Jika rumah tangga juga tidak bahagia, porak-poranda, sudah tentu negaranya juga demikian. Maka itulah sebabnya jika sebuah negara memiliki rumah-rumah tangga, keluarga-keluarga, setiap keluarga memiliki kesuksesan, kebahagiaan, pasti negara ini akan kuat sekali, teman-teman. Nah, teman-teman, saya pernah terkejut sekali pada saat saya disuruh teman saya datang ke pengadilan agama dalam urusan perceraian. Kebetulan teman saya ini punya masalah yang dimana dia dituntut cerai oleh istrinya, tetapi teman saya ini tidak mau bercerai dan saya dihadirkan sebagai saksi agar jangan sampai terjadi perceraian. Di situ saya mau, karena saya tidak suka rumah tangga yang cerai. Bagi saya pribadi, saya ingin setiap orang bisa memiliki rumah tangga yang berbahagia. Karena Tuhan benci perceraian. Tuhan mau setiap rumah tangga itu berbahagia. Itulah sebabnya saya hadir ke pengadilan agama tersebut urusan perceraian untuk membantu teman saya ini agar jangan sampai cerai. Dan itu pertama kali, is the first time of my life saya datang ke pengadilan agama. Dan saya kaget sekali, saya shock sekali karena itu ada ratusan orang yang sedang antri untuk sidang cerai. Dan dari pasangan yang baru menikah sampai pasangan yang sudah usia lanjut, sudah lebih dari usia 50 tahun yang sedang mengurus perceraian mereka. Wow, di situ saya kaget sekali, dan itu setiap hari ratusan orang dalam proses perceraian. Hati saya sangat sedih sekali. Saya tidak menyangka, dan ini pertama kali dalam hidup saya mengetahui hal ini. Oke, para pendengar podcast, misi saya, misi kita bersama agar membuat rumah tangga setiap orang itu berbahagia. Dan jangan sampai terjadi perceraian. Dan jangan sampai juga keluarga kita sendiri mengalami sebuah perceraian. Tuhan menciptakan sebuah rumah tangga itu dalam rencana Tuhan. Seorang pria harus
menikah, menemukan tulang rusuknya yang hilang, sehingga dia mendapat seorang istri yang menjadi pendamping dalam hidupnya, menjadi penolong dalam hidupnya, bukan perongrong. Itu hebatnya wanita sebagai seorang penolong bagi suaminya, bagi seorang pria. Bagi seorang pria yang sukses, pasti ada seorang wanita yang membuat ia sukses, yaitu istrinya. Demikian juga kalau seorang pria hancur, itu pasti juga pasangannya, istrinya, belum menjadi penolong baginya. Dan pria juga begitu, harus mengasihi pasangannya, harus mengasihi istrinya, harus membahagiakan istrinya. Demikian juga pria juga harus bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangganya sebagai imam, sebagai orang yang menafkahi keluarganya, dan sebagai orang yang juga bisa mendidik anak-anaknya di samping istrinya, mendidik bersama anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sukses. Demikian juga istri harus juga menghargai suaminya, menghormati suaminya. Bagaimanapun istri adalah tulang rusuk, tetapi kepalanya adalah suaminya. Dia harus juga tunduk kepada suaminya, mengasihi suaminya, suami mengasihi istrinya. Jika seorang suami istri bisa sehati, sejalan, sepikiran, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena sebuah pernikahan dari dua pribadi yang berbeda, wanita maupun pria, mereka menyatu menjadi satu kesatuan, menjadi satu tubuh, satu roh dan satu jiwa. Ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa jika mereka sehati, sevisi, semisi. Tetapi akan menjadi sebuah kehancuran jika mereka tidak bisa membangun rumah tangga mereka dengan benar. Nah, para pendengar podcast, di podcast kali ini saya akan membagi tips-tips bagaimana Anda membangun sebuah rumah tangga sehingga rumah tangga Anda menjadi rumah tangga yang berbahagia. Karena kalau rumah tangga Anda berbahagia, Anda dan pasangan Anda sudah pasti berbahagia. Dan sudah pasti itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, berikut adalah tips-tips yang Anda perlu lakukan untuk membangun rumah tangga Anda, apalagi Anda yang sudah berkeluarga atau yang baru memasuki rumah tangga baru, yang baru menikah. Oke teman-teman, beberapa tips untuk membangun sebuah rumah tangga yang berbahagia. Yang pertama adalah kenali cinta mula-mula Anda. Anda harus tahu cinta mula-mula Anda, cinta mula-mula pasangan Anda. Teman-teman, sebuah pernikahan terjadi, seorang wanita mau menerima seorang pria jadi suaminya. Demikian juga seorang suami mau terima seorang wanita jadi istrinya. Pasti ada sebabnya. Sehingga dia menentukan, oke, orang saya sebagai pasangan hidup saya. Nah, kadang pasangan yang baru menikah ataupun sudah lama menikah, mereka tidak pernah tahu apa yang membuat pasangannya mau menerimanya menjadi pasangan hidup, menjadi suami atau menjadi istri. Apa yang membuat pasangannya jatuh cinta padanya, itu nama cinta mula-mula. Cinta mula-mula ini harus dijaga teman-teman. Ya, jadi pada waktu sebelum masuk pernikahan, seorang wanita harus tahu apa yang membuat pacarnya, calon suaminya ini mau menikahi dia. Apa yang disuka dari dirinya. Ini dia harus ketahui. Demikian sebaliknya juga. Si pria harus tahu
Apa yang membuat si wanita ini suka dengan dia. Jadi ini saling mengetahui, dan kalau dia mengetahui, kalau mereka mengetahui cinta mula-mula pasangan ini, jika mereka menjaga dengan sungguh-sungguh, tambah menjaga memperbesar apa yang menjadi pasangannya suka terhadap mereka, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam pernikahan, menjadi keharmonisan dalam pernikahan. Contohnya, ada yang menikah karena seorang wanita misalnya, dia menikah karena dia tahu suaminya adalah seorang yang sabar, suaminya adalah orang yang bisa membimbing dia dalam beragama sebagai imam nantinya. Itu membuat dia mau terima si suami sebagai suaminya. Itu cintanya sehingga dia mau menikah ya dengan si pria tersebut. Tetapi begitu terjadi pernikahan, ternyata si suami ini bukan orang yang sabar, orang yang gampang emosi, gampang marah, atau suaminya juga bukan orang yang agamanya kuat, tidak bisa membimbing dia sebagai imam. Ini akan membuat cinta si wanita ini hilang, teman-teman. Nah, kalau si suami ini tahu bahwa pasangannya ini menyukai dia karena kesabaran dia ataupun karena dia bisa menjadi imam yang baik, itu harus dipupuk. Si suami harus makin sabar, bisa membimbing istrinya sebagai imam. Maka cinta istrinya ini akan terpupuk, tersirami setiap hari, terjaga setiap hari. Itu namanya cinta mula-mula. Demikian juga sebaliknya. Kalau si wanita tahu bahwa suaminya ini menikahi dia karena dia pintar masak, dia pintar mengurus rumah tangga, rajin. Nah, begitu menikah, si wanita harus memasakkan makanan untuk suaminya, rajin mengurus rumah. Karena itu membuat suaminya mau terima dia, memilih dia sebagai istri. Tetapi jika begitu menikah, istrinya sudah tidak pernah lagi memasakkan makanan untuknya, segala macam, maka cinta si suami akan hilang. Nah teman-teman, saya sudah membuat podcast khusus, Anda bisa dengarkan ya tentang cinta mula-mula ini dengan judul Cintaku Hilang ya. Itu saya bahas lebih detail di sana. Nah, tip berikutnya adalah Anda harus mengerti bahasa kasih pasangan Anda. Karena setiap orang punya bahasa kasih yang berbeda-beda. Ada 5 bahasa kasih seseorang, yaitu quality time, pujian, pelayanan, hadiah, atau sentuhan. Jadi contohnya seorang wanita kalau bahasa kasihnya hadiah, walaupun suaminya itu mencintai dia, sering memberikan pujian, melayani dengan baik, menyediakan waktu dengan baik kepada istrinya, tapi suaminya tidak pernah tahu bahasa kasih istrinya adalah hadiah, maka istrinya tidak menganggap suaminya mencintai dia. Tetapi kalau suaminya bisa memberikan hadiah, karena memang bahasa kasih istrinya hadiah, maka istri akan merasa bahwa suaminya mencintai dan menyayanginya. Demikian sebaliknya. Saya sudah membahas 5 bahasa kasih ini di podcast saya. Teman-teman bisa dengarkan lebih dalam lagi. Tip berikutnya adalah komunikasi dan keterbukaan antara pasangan suami istri. Jadi teman-teman, pada waktu Anda menikah, harus terjadi komunikasi yang baik. Jangan sampai tidak ada komunikasi antara suami dan istri. Suami mau menyimak apa yang istri sampaikan, demikian sebaliknya. Dan harus adanya keterbukaan. Terbuka, tidak ada sesuatu yang dirahasiakan. HP-nya juga jangan ada di blok-blok. Terbuka, izinkan suami bisa melihat HP Anda, izinkan Anda bisa melihat HP suami Anda juga. Suami bisa izinkan istri melihat, istri bisa melihat punya suami bisa melihat punya istri. Itu keterbukaan. Jangan ada yang tersembunyi, teman-teman. Ya, jadi kemudian tips berikutnya lagi adalah keintiman secara fisik.
Ini juga terkadang memegang peranan penting dalam pernikahan yang bahagia. Hubungan seks, walaupun kadang hubungan keintiman ini bukanlah satu-satunya hal yang penting dalam pernikahan, tetapi beberapa orang menganggap itu yang terpenting juga. Nah, tips berikutnya adalah saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi, jangan sampai ada kata-kata yang negatif yang tidak menghargai pasangan kita. Kita mengatakan dasar suami bodoh, dasar istri bodoh. Oh, jangan teman-teman. Ucapan kita selalu mengeluarkan kata-kata yang positif, kata-kata pujian pada pasangan kita. Jelas teman-teman ya, ini penting sekali. Jangan segan-segan ucapkan terima kasih. Oh, terima kasih ya sayang, makananmu enak sekali. Itu pujian. Selalu ada pujian kepada pasangan kita. Waduh, kamu cantik sekali istri saya. Oh, kamu ganteng sekali suami saya. Waduh, kamu hebat suami saya. Terima kasih suami saya. Nah, selalu kata-kata ungkapan pujian pada pasangan kita. Tip berikutnya adalah saling menerima satu dengan yang lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasangan diciptakan untuk saling melengkapi, saling menerima kekurangan pasangan masing-masing, saling memaafkan, intinya saling melengkapi. Tidak ada orang yang sempurna. Kekurangan pasangan ada, kekurangan suami ditutup dengan kelebihan istri. Kekurangan istri ditutupi oleh kelebihan suami. Jadi saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Bukan saling menjatuhkan atau menjelekkan kekurangan suami kita. Tip berikutnya adalah saling mengalah. Dalam sebuah pernikahan, sebuah pribadi yang berbeda, laki dan perempuan, disatukan. Di awal-awal pernikahan ini adalah suatu proses pembelajaran dari dua karakter yang berbeda untuk bisa menyatu. Ini akan menjadi proses yang pendek atau proses yang panjang sebagai proses pembelajaran penyatuan karakter. Bila salah satu tidak mau mengalah, maka akan jadi proses yang panjang teman-teman. Tips sukses bahagia sebuah rumah tangga adalah saling mengalah. Jika pasangan kita sedang emosi tinggi, yang satu mengalah. Diam untuk kebahagiaan, untuk menang. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah orang yang bijak, yang pandai. Pasangan yang diam, di samping pasangan yang lagi ngomel, marah-marah, itu pasangan yang berhikmat, bijaksana, yang dicintai Tuhan. Intinya jangan sampai ada api, ditambah lagi api teman-teman ya. Jadi jika ada api tersulut ya oleh pasangan kita, pasangan yang lain harus menjadi air yang mendinginkan. Itu teman-teman ya. Jadi jangan ingat harus ada yang mengalah satu dengan yang lain. Jangan ada gengsi. Oh, saya harus juga melawan. Kalau saya nggak lawan, saya kalah. Tidak ada. Itu kalian satu tubuh. Suami istri satu tubuh. Jadi kalian saling menyakiti jika tidak ada yang mengalah. Teman-teman ya. Jadi saling mengalah. Kalau suami gak mau mengalah, istri usahakan mengalah, tunduk kepada suami walaupun kebenaran ada di istri. Mengalah untuk menang. Tip berikutnya lagi adalah ciptakan momen-momen kenangan yang indah. Jadi dengan rekreasi. Tidak perlu ke tempat yang jauh dan mahal jika kita belum ada keuangan yang cukup. Tempat-tempat yang dekat ya. Yang penting ciptakan momen ya, ciptakan keintiman sehingga kebahagiaan, komitmen, dan ambil momen-momen yang bisa meninggalkan kesan-kesan baik dengan jalan bersama, rekreasi keluar kota, atau bisa sekali-sekali makan di tempat yang romantis berdua untuk tetap menjaga api romantisme Anda. Tip berikutnya lagi adalah
memiliki kesamaan cara berpikir dan prinsip mengasuh anak. Kadang cara mengasuh anak ini bisa membuat pasangan ini saling bertengkar, teman-teman. Ya, tetapi dalam mengasuh anak, kalau kalian nanti pasangan-pasangan sudah memiliki anak, itu harus cara berpikirnya sama. Jangan ada kesannya, istri membela anak atau suami membela anak. Suami dan istri harus punya prinsip yang sama dalam hal mendidik anak, hal disiplin belajarnya anak, pendidikan agamanya, sekolahnya, hal menasihati anak, hal menegur anak. Jadi jangan sampai suami lagi menegur, marahin anak, istri membela anak. Itu tidak boleh. Istri harus mendukung apapun yang ditegur kepada anak, didikan kepada anak yang dibuat oleh suami, demikian sebaliknya. Sehingga jika anak melihat, ini ada pembelajaran yang baik sekali bagi anak tersebut. Ya, tapi kalau bila ayah dan ibu saling beda pandangan dalam mendidik anak, anak akan bingung dan anak Anda akan bingung mengikuti yang mana, dan itu menjadi contoh tidak baik bagi masa depan anak Anda. Nanti dia akan melakukan hal yang sama, teman-teman. Kita kan tidak ingin anak-anak kita punya kehidupan yang tidak harmonis tentunya. Kemudian tips berikutnya lagi adalah menyudahi perselisihan sebelum tidur malam hari atau sebelum berganti hari esok pagi. Kalau kita ada punya masalah perselisihan di hari ini, selesaikan sebelum kita tidur. Dan besok pagi jangan diungkit lagi, teman-teman. Apalagi bertengkar di depan anak-anak, ini akan jadi contoh yang tidak baik. Anda merusak anak-anak Anda, anak-anak Anda akan melakukan hal yang sama. Jadi sekali lagi, iblis selalu masuk dalam rumah tangga yang bahagia. Tuhan menciptakan rumah tangga. Setiap orang harus menikah, punya rumah tangga berbahagia. Tapi iblis tidak suka. Dia akan memporak-porandakan, membuat rumah tangga ini berselisih, bertengkar. Jadi musuh Anda bukan pasangan Anda, tetapi iblis yang masuk dalam jiwanya, dalam pikiran dan emosinya. Jadi usahakan kalau bisa sebelum tidur selesaikan. Apalagi sebelum matahari terbenam, selesaikan perselisihan. Dan bereskan. Kalau bisa saling memaafkan dan lupakan peristiwa yang terjadi hari ini. Jangan dibawa esok hari. Sehingga jangan biarkan iblis yang menang, teman-teman. Oke. Nah, tips berikutnya adalah samakan prinsip dalam mengelola keuangan. Survei pernah membuktikan 50% pasangan menikah itu bertengkar dan sampai bercerai disebabkan oleh masalah keuangan. Jadi teman-teman, pada waktu Anda, apalagi pasangan muda yang mulai masuk pernikahan, itu di awal-awal penting sekali mengatur keuangan bersama. Sehingga setiap Anda, mungkin si suami itu tipenya hemat, si istri tipenya boros, sehingga pada waktu awal pernikahan sepakat untuk mengatur keuangan bersama. Dan ini bisa diatasi dengan sepakat untuk mengaktifkan dana fund sebagai jalan keluarnya. Jadi suami istri harus tahu bahwa memang ada dana yang tersedia untuk itu. Untuk istri bisa belanja, suami bisa belanja, tetapi itu adalah dana fund. Teman-teman, saya sudah buatkan podcast tersendiri mengenai mengelola keuangan untuk pasangan muda. Tolong didengarkan lagi. Ya, banyak ilmunya di sana. Tip berikutnya lagi, jangan selingkuh. Jangan selingkuh. Tidak selingkuh. Survei membuktikan 1 dari 3 laki-laki selingkuh. Jadilah 1 laki-laki yang tidak selingkuh. Bukan laki-laki yang selingkuh. Demikian juga wanita saat ini juga banyak yang selingkuh juga, bukannya pria. Selingkuh itu adalah membuat rumah tangga pecah, iblis yang menang. Ini akan menyebabkan sakit hati bagi pasangannya, luka yang dalam, hilang kepercayaan, dan dapat berakibat kepada perceraian. Jadi jauhkan segala kemungkinan terjadinya perselingkuhan. Selalu dekat dengan Tuhan.
Dan tips berikutnya lagi, selalu berpikiran bahwa perceraian bukan solusi. Jangan ada di dalam pikiran Anda bahwa Anda menikah untuk cerai. Tanamkan dalam pikiran Anda, saya menikah untuk bahagia, memiliki keluarga yang bahagia, untuk menjalankan ibadah yang Tuhan suruh. Bukan untuk bercerai. Ada masalah, solusinya bukan bercerai. Solusinya adalah Anda berdoa, serahkan semua masalah rumah tangga Anda kepada Tuhan, agar Tuhan campur tangan dalam rumah tangga Anda. Para pasangan muda dan pasangan dalam rumah tangga, mau rumah tangga bahagia, hadirkan Tuhan sebagai pemimpin dalam rumah tangga Anda, yang mengawasi rumah tangga Anda, yang menegur pasangan kita jika ia berbuat salah dan keluar dari jalan rencana yang indah yang Tuhan telah siapkan untuk sebuah keluarga yang bahagia. Itu teman-teman, tips untuk membangun rumah tangga yang berbahagia, khususnya bagi pasangan muda yang akan memasuki pernikahan atau baru menikah. Ini penting sekali agar Anda bisa membangun rumah tangga yang berbahagia ke depannya. Yang sudah berumah tangga cukup lama, Anda cek and recheck lagi. Mungkin ada hal-hal yang perlu Anda perbaiki dalam rumah tangga Anda, sehingga rumah tangga Anda kembali menjadi bahagia. Anda memiliki istilahnya anggur yang baru, rasa manis yang baru, romantisme yang baru dalam rumah tangga Anda. Semoga bermanfaat dan selamat membangun rumah tangga yang berbahagia. Rumah tanggamu berbahagia adalah bahagiamu, teman-teman. Salam sukses, 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.